Ya baik, mungkin 2 minggu lalu Ibu ini sudah kasih tahu toh kalau saya sama Ustadz Nurul nanti akan bergantian video untuk masuk ke kelas. Sekarang gilirannya saya yang masuk ke kelas. Jadi saya mohon kerjasamanya dan partisipasi adik-adik semua. Jadi untuk sebelum mulai pembelajaran kita buat kesepakatan dulu ya. Tidak boleh ada yang menggunakan HP selama pembelajaran. Nanti ada waktunya tersuruh pegang HP. Kalau saya lihat ada yang pegang HP tanpa sepengetahuan saya, seperti yang itu ini umum, kalian nanti LDR dengan HP kalian. Sepakat? Sepakat. Jadi hari ini Ibu akan mengajar kalian mengenai pengukuran. Karena kemarin setelah Ibu lihat hasil ulangan kalian itu masih cukup rendah mengenai pengukuran. Jadi Ibu inisiatif untuk mengajari kalian ulang mengenai pengukuran. Siapa tahu setelah Ibu mengajar, nilai kalian yang kemarin rendah itu bisa lebih tinggi lagi. Jadi kalian harus perhatikan ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu itu berharap kalian itu dapat memahami konsep dasar pengukuran termasuk jenis-jenis kisaran yang diukur dan satuannya. Jadi kalau pengukuran itu walaupun hasil kalian benar, tapi kalau tidak memiliki satuan itu salah. Jadi dalam fisika itu walaupun kalian punya penyelesaian dari atas sampai akhir itu benar semua, tapi kalau kalian tidak ada satuan itu salah. Jadi kalau untuk menyelesaikan pengukuran itu jangan sampai kalian lupa satuannya. Kalian tahu satuan kok? Milimeter, sentimeter, meter. Nah, kira-kira apa sih yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan menggunakan alat ukur, kemudian kalian akan mengukur benda-benda berdasarkan fungsinya masing-masing. Jadi tidak semua alat ukur itu dapat mengukur benda. Contohnya mistar dan jangka sorong. Itu kan sama-sama alat ukur panjang, loh. Tapi kedua alat ukur ini memiliki fungsi yang berbeda. Kalau jangka sorong itu kita dapat menghitung ketebalannya, dapat menghitung diameternya, kemudian kedalamannya. Sedangkan mistar itu hanya dapat mengukur panjang. Jadi walaupun sama-sama alat ukur panjang, tapi kedua alat ukur ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Makanya Ibu berharap nanti setelah kalian praktek, kalian tuh dapat membedakan. Oh, itu ternyata alat ukur ini digunakan untuk benda ini, untuk mengukur ini, begitu. Jadi tidak semua alat ukur itu fungsinya sama. Kemudian menentukan hasil pengukuran dengan tepat. Seperti yang kemarin setelah Ibu lihat nilai kalian itu banyak sekali yang rendah mengenai jangka sorong dan mikrometer sekut. Padahal di situ sudah diketahui skala utama dan skala minusnya. Jadi sekarang mereka sama-sama akan mempelajari bagaimana cara mengukur nilai skala utama dan nilai skala minus sampai hasil pengukuran terakhirnya. Kira-kira ada yang tahu tidak apa nama alat ukur samping? Bisa. Jangka sorong. Jangka sorong itu fungsinya apa? Jadi alat ukur samping itu merupakan alat ukur jangka sorong. Fungsinya itu bermacam-macam. Ada yang bisa digunakan untuk mengukur kedalaman, kemudian mengukur panjang, kemudian ketebalannya juga. Padahal ini sama dengan mistar alat ukur panjang. Tapi mistar tidak bisa mengukur kedalamannya, mengukur diameternya, ketebalannya. Ketebalan bisa, tapi tergantung benda yang diukur. Sekarang coba kalian lihat di depan. Ini mari kita mengukur panjang kaki. Ada yang tahu tidak kenapa Ibu tulis di sini skala utamanya itu 1,1? Tahu? Ada yang tahu tidak kenapa di situ Ibu tulisnya skala utamanya itu 1,1? HP ini hasil pengukuran. Kalau SN itu skala utama, kalau SN itu skala minus, kalau MSN itu nilai skala terkecil. Jadi setiap alat ukur itu punya MSN-nya masing-masing. Terus walaupun jangka sorong ada MSN yang berbeda-beda. Ada yang 0,02, ada yang 0,1, ada yang 0,05. Jadi kalian tanya dong, itu kira-kira gimana sih untuk menentukan jangka sorong ini MSN-nya 0,05. Jangka sorong ini MSN-nya 0,02. Nah di sini untuk skala utamanya itu kenapa ditulis 1,1? Jadi untuk
Jadi kira-kira angka 0 di skala nulis ini kira-kira lulusnya di skala berapa itu pada skala utama? 2. 1,1. Tapi ada lebih lagi kok. 1,1. Jadi setiap skalanya itu bernilai 1, 1, 1, 1. Yang di antara 0 sampai 1 tuh. Yang mengapit tuh ada 10 skala. Nah itu nilainya 1, 1, 1, 1. Nah makanya di situ ditulis 1,1. Kalau kalian tanya kenapa tidak 1,2 ibu? Kan angka 0 itu kan dekat sama 1,2. Kalian harus ambil sebelumnya karena di situ dia belum sampai ke 1,2. Dia belum sampai 1,2. Dia masih melewati 1,1. Terus kalau kalian tanya, terus yang bolong-bolong itu untuk apa ibu? Nah itu gunanya skala nulis untuk melengkapi ketidakpastiannya. Kemudian ada yang tahu tidak cara mencari skala nulis? Skala nulis. Jadi kan kalau skala utama, oh gitu, skala utama paham tidak? Atau mau saya ulangi lagi? Kalau skala utama itu, kalian lihat angka 0 yang ada pada skala nulis. Skala nulis itu yang ini, yang kecil tuh, yang ini. Yang ini skala nulis. Kalau skala utama itu yang besar yang ini. Itu skala yang berhimpitan untuk skala nulisnya mana? 10. 6,5. Tidak kalian menghitung garis keberapa. Jadi di situ kan ada 20 garis toh. Nah kalian hitung dari sini. Kalau misalnya dia di sini berarti kan hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Garis ke 13. Makanya di sini skala nulisnya itu 13. Kemudian dikali sama NST-nya. Buku ibu kok NST-nya itu 0,05. Sedangkan di buku kami ada 0,1. Benar tidak? Jadi kenapa di sini tulis 0,05? Untuk mencari NST-nya itu kalian lihat skala terkecil pada skala utama. Skala terkecil pada skala utama berapa? 1. Nah, 1 itu kalian bagi dengan banyaknya garis yang ada pada skala nulis. Ada berapa? 13. 20. 1 bagi 20. Ini nilai dari NST-nya. Itu dapatnya 0,05. Tapi saya paham? Jadi nanti kalau misalnya kalian lihat skala nulisnya ada 25 garis, berarti NST-nya bukan 0,05. Tapi saat ini lihat skala terkecil pada skala utama, kemudian kalian bagi dengan 25. Banyaknya garis pada skala nulis. Paham tidak? Paham. Nah, makanya di sini ditulis skala utamanya 1,1, skala nulisnya garis ke 13 dikalikan dengan NST-nya 0,05. Jadi kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 3 dan seterusnya. Itu ada 5 teman-teman. Buat hak sendiri, tak kecoh-kecoh kerja yang ku impi. I see your miss calls, apa kena? As you tag me, apa pula? Macam kau kenal, cakap macam dah lama. Kalau dulu, bila jumpa, langsung datang ke sapa. What you trying to do? I think what we cool. Tiba-tiba, macam jatuh cinta. Bagai keju aku setinggi gunung. Bagai gerhana kau pasti termenung. Bintang-bintang kelip-kelip di mana ku berada. Tata cara, tutur kata, kau pun nak tiru gaya. Why you so obsessed? Got me feeling stressed. Pull yourself together now. Yo, you better stop.
Baik kau chill di benda kecil, kau tiba-tiba macam jatuh cinta. Bila kau lihat aku begini, baru kau nak ajak kuku lepak, nak borak-borak, ku gelak-gelak. Baru kau nak buat kuku bestie, kau hari-hari nak itu ini. Baru kau nak ajak kuku lepak, tak reti-reti, ku busy-busy. Baru kau nak bawa kuku pergi ke sana sini, tak henti-henti. Baru kau nak ajak si easy, buat hal sendiri, tak kecoh-kecoh, kerja yang ku impi. I see your missed calls, apa kau nak? I see you tag me, apalah pula. Buat macam kau kenal, cakap macam dah lama. Kalau dulu, bila jumpa, langsung tak tegur sapa. What you tryna do? Acting like we cool. Kau tiba-tiba macam jatuh cinta. Bila kau lihat aku begini, baru kau nak ajak kuku lepak, nak borak-borak, ku gelak-gelak. Baru kau nak buat kuku bestie, kau hari-hari nak itu ini. Baru kau nak ajak kuku lepak, tak reti-reti, ku busy-busy. Baru kau nak bawa kuku pergi ke sana sini, tak henti-henti. baru kau nak ajak si easy, Bagai keju aku setinggi gunung. Bagai gerhana kau pasti termenung. Bintang-bintang kelip-kelip di mana ku berada. Tata cara, tutur kata, kau pun nak tiru gaya. Why you so obsessed? Got me feeling stressed. Pull yourself together now. Yo, you better stop. Sasha! 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 Baik kau chill di benda kecil, kau tiba-tiba macam jatuh cinta. Bila kau lihat aku begini, baru kau nak ajak kuku lepak, nak borak-borak, ku gelak-gelak. Baru kau nak buat kuku bestie, kau hari-hari nak itu ini. Baru kau nak ajak kuku lepak, tak reti-reti, ku busy-busy. Baru kau nak bawa kuku pergi ke sana sini, tak henti-henti. baru kau nak ajak si easy, Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada pembawa materi kami saya persilakan. Skala utama 1,9 bagi 9, skala minus
Hasil 19,75 mm. Kelereng. Diameter skala utama 1,6 sama dengan 16. Skala nonius 7 sama dengan 70. Hasil 19,5 mm. Tutupan kedalaman skala utama milimeter 2,3 sama dengan 23. 7 sama dengan 60. Hasil 69 mm. Mikrometer stroke. Skala utama 19,5. Skala nonius milimeter 5. Hasil 19,55. Lereng yang mengukur diameter skala utama 15,5. Skala nonius 25. Hasil 15,75. Kesimpulan, namun kami bisa melakukannya atau mengerjakannya dengan baik. Sekian dari presentasi kami. Itu ibu yang tanya. Ibu bingung tadi di skala utama. Skala utama yang kandungannya itu apa? Iya, kan juga bingung. 19. Kalian tadi ibu sudah tanya, saya mau tanya. Giliran ibu tanya iya. Makanya orang dikasih kesempatan untuk bertanya tuh tanya. Tadi skala utamanya tadi ini 1,9 ini. Kenapa bisa 19? Harus tanya profesor ketinggalan itu. Kenapa dikalikan dengan 10? Kalian sana. Karena tadi di jangka sorongnya itu karena dengan 1 cm bakanya dikalikan dengan 10. Aduh. Terus kesimpulannya, coba Kesimpulan, kesulitan kami tetap melakukannya atau mengerjakannya dengan baik. kesimpulannya itu standar besar. Berarti begini maksud ibu tuh kesimpulan tuh kalian simpulkan dari yang kalian gunakan kedua alat itu tadi. Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan? Sudah bagus ya. Tapi kan ada satu kelompok perhatikan dulu. Jadi kelompok yang ikut harus semua. Benar. Maksudnya itu kesimpulan itu kalian tuh bisa simpulkan. Oh itu ternyata dari hasil praktikum kami tadi. Ketika menggunakan jangka sorong itu hasilnya itu begini. Sedangkan mikrometer itu begini. Kira-kira mana sih begini?